Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Musyaki dengan NIM 24031554061. Saya dari kelas 2024E, Prodi S1 Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kalkulus lanjut, yaitu turunan parsial. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami definisi turunan parsial pertama. Lalu yang kedua, menghitung turunan pertama parsial dua variabel. Untuk tujuan yang ketiga yaitu memahami definisi turunan parsial kedua. Lalu yang keempat yaitu menghitung turunan parsial kedua. Dan yang kelima serta terakhir yaitu penerapan parsial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas definisi turunan parsial pertama. Turunan parsial pertama adalah turunan dari suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel dan dihitung terhadap satu variabel saja, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Misalnya pada fungsi dua variabel f(x, y), turunan parsial pertama terhadap x menunjukkan bagaimana nilai fungsi berubah saat x berubah dan y menjadi konstan atau tetap. Begitu pula sebaliknya untuk turunan terhadap y. Konsep ini penting sebagai memahami suatu sistem multivariabel. Untuk notasinya yaitu di sini f(x) atau turunan x dinotasikan sebagai do f per do x. Lalu turunan variabel pertama fy dinotasikan menjadi do f per do y. Secara matematis, fungsi dua variabel tadi dapat didefinisikan sebagai berikut. Do f per do x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h, y min fx, y per h. Lalu sedangkan terhadap y sebagai berikut. Do f per do y sama dengan limit h mendekati 0 f x, y ditambah h min fx, y per h. Selanjutnya kita akan membahas soal turunan parsial pertama. Yaitu yang pertama ada fungsi fx, y sama dengan x pangkat 4 kali y ditambah xy kuadrat. Untuk turunan pertama yaitu fx, maka bagian x pangkat 4, y diturunkan terhadap x akan berubah menjadi 4x, 3 dan y tetap karena diturunkan terhadap y. Lalu yang bagian x y pangkat 2 x diturunkan akan menjadi 0. Lalu y tetap karena diturunkan terhadap x. Lalu turunan fy bagian x, 4x pangkat 4y diturunkan menjadi x pangkat 4. Sedangkan y diturunkan akan menjadi 0. Lalu bagian xy kuadrat karena y diturunkan
karena bagian tersebut diturunkan terhadap Y, maka hasilnya 2XY. Untuk yang kedua ada fungsi trigonometri, di mana caranya kira-kira akan sama seperti soal nomor 1 tadi. Lalu selanjutnya kita membahas definisi turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua adalah turunan dari turunan parsial pertama suatu fungsi multivariabel tadi. Untuk fungsi f, x, y, kita akan menurunkan 2 kali terhadap variabel yang sama atau berbeda. Dan akan menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu yang pertama f, x, yaitu turunan parsial pertama terhadap x lalu diturunkan kembali terhadap x. Lalu ada yang kedua ada FYY, yaitu turunan parsial pertama terhadap y diturunkan lagi terhadap y. Lalu ada fxy, turunan parsial pertama terhadap x diturunkan lagi terhadap y. Lalu terakhir ada fyx, yaitu turunan parsial y yang diturunkan lagi terhadap x. Di sini kita akan beralih ke soal turunan parsial kedua, yaitu diketahui ada fungsi fxy, fungsinya yaitu xy kuadrat ditambah x pangkat 3 y pangkat 3. Maka penyelesaian pertama adalah kita lakukan turunan parsial pertama dulu, yaitu fx dan fy. Kita turunkan terhadap x dahulu, yaitu xy kuadrat ditambah x pangkat 3 y pangkat 3 diturunkan menjadi y kuadrat ditambah 3x kuadrat y pangkat 3. Y tetap karena diturunkan terhadap x. Lalu di sini ada fy turunan terhadap y, turunan pertama terhadap y. Fungsi bagian ini xy kuadrat diturunkan terhadap y menjadi 2xy dan plus x pangkat 3 y pangkat 3 diturunkan terhadap y menjadi 3x pangkat 3 y kuadrat. Setelah diturunkan pada parsial pertama, kita turunkan kembali. Di sini turunan pertama yaitu fx, turunan terhadap x diturunkan kembali ke variabel x. Maka hasil turunan parsial pertama variabel x tadi y kuadrat tambah 3x kuadrat y pangkat 3 diturunkan lagi terhadap x menjadi 6x y pangkat 3. Lalu turunan x parsial pertama tadi diturunkan menjadi f xy, yaitu turunan terhadap x diturunkan kembali ke y, dimana bagian turunan pertama terhadap x tadi yaitu y kuadrat ditambah 3x kuadrat y pangkat 3 diturunkan terhadap y menjadi 2y ditambah 9x kuadrat y kuadrat. Lalu kita beralih ke yang turunan ke y. Di sini ada fyy, yaitu fungsi tadi diturunkan terhadap y lalu diturunkan kembali ke variabel y. Hasil turunan parsial pertama tadi terhadap y yaitu 2xy plus 3x pangkat 3 y kuadrat diturunkan kembali ke variabel y menjadi 2x plus 6x pangkat 3 kali y. Lalu ada fyx, di mana variabel y, fungsi yang diturunkan terhadap
variabel Y pada turunan pertama diturunkan kembali ke variabel X. Turunan variabel pertama Y 2XY plus 3X pangkat 3 Y kuadrat, maka setelah diturunkan ke variabel X menjadi 2Y plus 9X kuadrat pangkat Y kuadrat. Sebenarnya fxy dan fyx hasilnya akan sama. Di sini ada penerapan turunan parsial pertama pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada geografi dan pemetaan. Nah, penerapannya dari turunan parsial pertama tadi yaitu untuk menentukan kemiringan atau arah lereng suatu permukaan tanah, di mana do F per do X dikali do F per do Y menunjukkan perubahan ketinggian terhadap arah horizontal. Lalu pada bidang ekonomi, penerapan turunan parsial pertama berfungsi untuk mengukur pengaruh perubahan suatu faktor produksi, misalnya tenaga kerja atau modal terhadap hasil produksi atau output yang dihasilkan. Lalu pada bidang fisika, turunan parsial pertama penerapannya yaitu untuk mengetahui kecepatan perubahan suatu besaran fisik terhadap suatu variabel, misalnya posisi terhadap waktu atau suhu terhadap posisi. Yang bidang keempat ada bidang teknik. Pada turunan parsial pertama, penerapannya yaitu dalam rekayasa struktur, digunakan untuk mengetahui gaya dalam struktur terhadap perubahan beban pada arah tertentu. Lalu di sini ada penerapan turunan parsial kedua, di mana pada bidang fisika, parsial kedua diterapkan sebagai menentukan percepatan, yaitu digunakan menghitung gaya dalam sistem dinamis. Pada bidang ekonomi, parsial kedua digunakan untuk menganalisis sifat maksimum atau minimum dari keuntungan atau biaya. Turunan kedua membantu menentukan apakah titik kritis adalah keuntungan maksimum atau minimum. Lalu ketiga ada bidang geografi atau topografi. Turunan parsial kedua digunakan untuk mengidentifikasi bentuk topografi, yaitu nilai positif yang menunjukkan lembah atau minimum, nilai negatif menunjukkan bukit, dan ada nilai campuran untuk menentukan titik plana. Lalu pada turunan kedua dapat digunakan juga di bidang machine learning dan AI. Pada bidang machine learning dan AI digunakan dalam optimasi fungsi loss melalui metrik Gaussian untuk mempercepat konvergensi ke solusi terbaik, misalnya dalam regresi logistik atau neural network. Lalu pada bidang terakhir yaitu teknik sipil dan mesin. Turunan kedua berfungsi sebagai dalam analis deformasi atau tekanan struktur. Turunan kedua juga menggambarkan seberapa cepat perubahan bentuk terjadi, misalnya pada jembatan atau bangunan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.